ini nih Ustaz, ini menarik banget nih Ustaz. Karena banyak sekali yang pernah Anda dengar juga berkaitan dengan usia 40 tahun ini Ustaz. Ada yang bilang, oh usia 40 tahun ini adalah usia matangnya orang mukmin nih. Atau usia 40 tahun ini kalau misalkan nggak taat maka akan ditutupi syaitan. Nih gimana maksudnya Ustaz? Fadhol Ustaz. Taib, bismillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa kadzalika alhamdulillahi amma ba'd. Alhamdulillah, untuk masalah tentang usia ini memang betul. Ya, sebagaimana kalau kita mengetahui ada sebuah kisah dari Allah Azza wa Jalla turunkan ayat, ya, yaitu dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Di sini pada saat itu Umar bin Al-Khattab mengajak salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pada saat itu adalah beliau masih muda, tapi pada saat itu Ibnu Abbas ini diajak oleh Umar bertemu dan berkumpul dengan para sahabat yang lainnya. Ya, pada saat itu ketika diajak bertemu dengan para sahabat yang lainnya, tiba-tiba Umar bin Al-Khattab bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, adakah di antara kalian yang mengetahui tafsiran ayat An-Nasr, ayat 1-3, "Idza jaa nasrullahi wal fath," apabila telah datang pertolongan Allah Azza wa Jalla, wal fath, dan kemenangan. "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja," dan kalian melihat umat manusia mulai berbondong-bondong menuju masuk ke dalam agama yang Allah tentukan, ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka hendaklah kalian bertasbih dengan memuji nama Allah Azza wa Jalla dan memohon ampun kepadanya, innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla ialah zat yang maha penerima taubat. Dari sini Umar bertanya kepada para sahabatnya Rasulullah SAW, "Wahai para sahabat, di antara kalian ada nggak sih yang tahu dari terjemahan ayat ini atau tafsiran makna ayat ini yang Allah Azza wa Jalla turunkan?" Sebagian sahabat itu ada yang ngomong bahwasannya maksudnya itu mungkin kita disuruh untuk banyak-banyak bertasbih. Iya. Mungkin di antara sahabat juga ada yang nanya bahwasanya mengatakan bahwasanya apa? Kita disuruh banyak-banyak beristighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ pada saat itu sebagian sahabat lagi yang mengatakan bahwasanya aku nggak tahu maksud dari tafsiran ayat ini. Sampai suatu ketika pada saat itu akhirnya Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, apakah seperti itu tafsiran yang dimaksud?" Dan di sini Ibnu Abbas mengatakan apa? Tidak. Bahwasannya yang dimaksud idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah Azza wa Jalla dan kemenangan. Ini adalah menunjukkan bahwasannya apa? Ibnu Abbas mengatakan apa? Bahwasannya Allah Azza wa Jalla turunkan ayat ini menunjukkan bahwasannya apa? Telah dekat ajal kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dari situlah menunjukkan bahwasanya apa? Umat manusia, ya, makhluknya Allah Azza wa Jalla itu memiliki beberapa fase kehidupan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 67, "Huwallazi khalaqakum min turabin, tsumma min nutfatin, tsumma min 'alaqatin yukhrijukum tifla. Tsumma litablughu ashuddakum tsumma litakunu syuyukha wa minkum man yatawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun." Huwallazi khalaqakum min turab, ialah Allah zat yang telah menciptakan kalian dari turab, dari tanah. Tsumma min nutfatin, kemudian dari setetes air mani. Tsumma min 'alaqatin, kemudian dari segumpal darah, ya. Summa yukhrijukum tifla, kemudian dilahirkanlah kamu sebagai seorang anak. Ya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian engkau dibiarkan hidup supaya sampai kepada masa dewasa. Ya, kemudian dibiarkan engkau hidup sampai tsumma litakunu syuyukha, engkau dibiarkan hidup sampai masa tua. Ya, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami, yaitu Allah Azza wa Jalla, perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan, supaya engkau memahaminya. Jadi dari sini kita mengetahui bahwasanya apa?
umat manusia, ya, Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia itu dengan beberapa fase. Ya, bukan orang lahir langsung jadi besar. Iya kan? Kalau kita lihat dari apa? Dari awal sekali Allah Azza wa Jalla dari segumpal tanah, ya, dari tanah, terus dari setetes air mani, terus dari segumpal darah, sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla lahirkan kita dari kecil mulai dewasa sampai tua. Ya, dengan itu kenapa Allah Azza wa Jalla sebutkan tsumma litakunu syuyukha. Ya, kemudian engkau dibiarkan hidup sampai tua. Karena kita ketahui bersama bahwasannya masa tua adalah fase terakhir di hadapan manusia, yaitu apa? Orang itu fase terakhir sebelum Allah Azza wa Jalla wafatkan, ya, itu akan masuk ke fase tua. Walaupun sedikit di antara mereka yang nggak sampai masa fase tua itu Allah Azza wa Jalla ambil. Ya, karena apa? Syekh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya dimaksud dengan syekh atau orang tua itu orang yang berusia 40 tahun ke atas. Ya, jadi kalau masih di bawah 40 nih berarti masih muda lah, ya. Kalau kita ketahui bahwasanya apa, para nabi atau para rasul yang Allah Azza wa Jalla utus itu ketika apa? Mereka masuk di usia 40 tahun. Usia matang, sudah bisa berpikir jernih, di situ baru dia Allah Azza wa Jalla utus. Iya. Begitu. Jadi juga dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Bahwasanya a'maru ummati, umurnya umatku, kata Rasulullah SAW, itu ma baina 60 ila 70. Umurnya cuma 60 sampai 70 tahun saja. Ya, wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit di antara mereka yang melebihi dari 60-70 tahun. Jadi kalau kita nih, ya, di antara kita mungkin sudah ada nih yang udah masuk 40 tahun. Berarti sisa berapa umur kita? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Tapi apa? Ketika kita sudah sampai di situ, kita harus persiapkan diri baik-baik. Karena apa? Oke, kalau kita tahu umur kita sampai 60, berarti cuma sisa berapa? 20 tahun aja. 20 tahun. Kalau 70, 30 tahun. Ya, itu sangat sedikit. Ya. Apa sih yang sudah kita persiapkan? Wa ma'adat talaha. Apa yang sudah kita persiapkan untuk masuk ke umur itu? Ya, karena kita ketahui bersama bahwasannya fase ketika kita sudah masuk ke fase tua, ya, setelah fase dewasa, udah 40 tahun, itu mulailah Allah Azza wa Jalla kurangi sedikit demi sedikit nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan sama kita. Bayangkan yang dulunya kita dikasih kuat nih sama Allah, ya, kita bisa ngelihat secara langsung, ya. Mungkin dulu kita nggak butuh nih bantuan alat atau apa dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah masuk di usia 40 tahun, waduh, ini kok udah mulai gak jelas nih saya ngelihat. Biasanya orang butuh apa? Butuh alat bantu, kacamata. Atau mungkin di antara kita yang biasanya sholat Allah kasih kuat bisa berdiri. Tapi ketika sudah masuk usia tua, ya, mulai sedikit demi sedikit Allah Azza wa Jalla kurangi nikmatnya. Ya, yang tadinya sholat bisa berdiri, ini itu, aduh, sekarang saya udah kena penyakitnya orang tua biasa, kaki tiba-tiba lemas, nggak kuat berdiri lama. Akhirnya apa? Ketika sholat harus duduk. Dan itu kita harus menyadari bahwasannya nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan dari kita lahir sampai kita sudah masuk ke fase tua, ya, atau fase berumur, ya, itu sudah sangat banyak nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan. Tinggal kitanya mensyukuri atau tidak. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Yasin ayat 68, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun." Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami akan kembalikan ia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkannya? Di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan ayat ini dengan terjemahan dari ayat yang lainnya, yaitu apa? Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54, "Huwallazi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah,
Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya apa? Allah ialah zat khalaqakum min dha'fin. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang telah menciptakan kalian dari keadaan yang lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Dan dari keadaan lemah tersebut Allah Azza wa Jalla akan kuatkan, ya. Allah Azza wa Jalla rubah kita menjadi keadaan yang kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian dari keadaan yang kuat tersebut Allah Azza wa Jalla rubah kita menjadi lemah kembali wa syaibah. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla menerangkan dha'fa wa syaibah, lemah dan beruban. Ya. Di sini menunjukkan apa? Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Ialah Allah zat yang menciptakan apa yang Ia kehendaki. Ialah Allah zat yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Dari sini kita bisa tahu bahwasanya apa? Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita. Ya khalaqakum min dha'fin, dari yang lemah. Maksudnya apa? Allah Azza wa Jalla lahirkan kita. Ada yang di antara kita mungkin lahir langsung jadi kuat? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada kan? Nggak ada. Iya kan? Semua melewati step-step. Ya, bagian-bagian ya. Jadi Allah Azza wa Jalla lahirkan kita masih anak-anak, balita. Ya, anak-anak itu masih lemah. Kenapa? Kita belum bisa makan sendiri. Pakai baju belum bisa sendiri. Iya kan? Terus apa, jalan masih dituntun. Kemudian apa? Allah Azza wa Jalla bilang apa? Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian dari yang keadaan lemah tersebut Allah Azza wa Jalla jadikan engkau kuat. Yaitu apa? Kita masuk di masa remaja. Ya, lagi semangat-semangat, itu lagi powerfulnya kita tuh. Kekuatan kita lagi penuh-penuhnya tuh. Betul. Ya, mau apa-apa kasarannya nih kita bisa nih ngelakuin tuh. Betul. Semuanya dari keadaan itu. Kemudian apa Allah Azza wa Jalla? Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Dari situ Allah Azza wa Jalla jelaskan, dari kau tadinya kuat, sekarang Allah Azza wa Jalla jadikan engkau lemah kembali dan beruban. Ketika kita apa? Masuk sudah di masa tua, fase tua. Ketika kita sudah mulai berumur, di situ yang tadi kita sebutkan bahwasanya apa? Kekuatan atau kesehatan atau nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, sedikit demi sedikit apa? Allah Azza wa Jalla tarik. Sedikit aja Allah Azza wa Jalla tarik, kita sudah bingung. Waduh, yang tadinya kita udah bisa begini, bisa begitu. Ini menunjukkan apa? Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita. Nih loh, kita sudah mulai masuk ke fase yang terakhir. Yaitu apa? Fase tua. Nah, di sini kita benar-benar harus mempersiapkan diri kita baik-baik. Apa yang wa ma'adatta laha, apa yang engkau persiapkan untuk menjumpai fase tersebut. Iya kan? Sebagaimana disebutkan bahwasannya Abdullah bin Bushr, ia adalah seorang badui. Ia sempat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik?" Ya, siapakah yang manusia yang paling baik di sisi Allah Azza wa Jalla? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, jadi kalau kita tanya, boleh nggak sih sebenarnya kita nih minta umur panjang? Boleh nggak kira-kira? Boleh, Ustaz. Boleh, benar. Hah? Asal jawab aja nih, Ustaz. Oh, gitu. Ya, jadi kalau kita lihat ya, bahwasanya Rasulullah SAW sendiri yang ngomong sama kita apa? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kita boleh minta umur panjang, tapi syaratnya apa? Kalau kita mau jadi manusia yang paling baik, ya, itu apa? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla panjangkan umurnya, tapi orang tersebut diberikan amalan yang baik. Jadi nggak hanya kita kalau minta nih, ya Allah panjangin umur saya, jangan itu doang. Yep. Tapi kita harus minta apa? Amal yang baik juga. Amal yang baik juga. Jadi supaya sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Kalau kita mau jadi manusia yang paling baik di sisi Allah Azza wa Jalla, ya seperti itu. Semakin tua semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan sampai waliyadzubillah sudah semakin tua tapi pikirannya hanya dunia. Uang terus. Uang. Iya. Banyak sekarang kita ngelihat yang waliyadzubillah orang-orang yang belum
mendalami agama atau belum mulai belajar, itu banyak semakin tua, iya, apa yang mau tak siapin nih? Ya, aku mau ninggalin apa nih buat anak-anak atau Ninggalin buat rumah, Ustaz. iya. Ninggalin apa Malah namanya? lebih semangat cari apa? Cari Dari dunianya. dunia. Padahal apa? Akhiratnya dilupain saja. Oh, iya. Subhanallah. Padahal kalau kita tahu bahwa saya sebaik-baik orang apa? Ketika sudah semakin berumur dia harus semakin dekat sama apa? Sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yahrumu ibnu Adam wa tashibbu minhu thnatan. Al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umr. Ada orang yang sudah tua dari usianya namun masih bernafsu seperti nafsunya anak muda. Yaitu apa? Ia tamak terlalu berlebihan dalam mencari harta dan terus memiliki angan-angan yang panjang. Tinggi. Oh iya. Angan-angannya apa? Aku harus punya ini, harus punya ini. Tapi dia lupa untuk apa? Untuk mencari apa yang ia siapkan untuk mencari akhiratnya. Ya, jangan sampai waliyadzubillah, karena dikatakan apa oleh Rasulullah SAW mengingatkan kita, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum adzabun alim. Masya Allah, ini waliyadzubillah, ini ancaman yang keras. Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. 3 golongan yang Allah Azza wa Jalla tidak akan ngomong pada dia pada hari kiamat. Terus apa? Wala yuzakkihim, dan Allah Azza wa Jalla tidak akan membersihkan orang tersebut. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah Azza wa Jalla enggak mau ngelihat ke orang itu. Walahum adzabun alim, dan bagi orang tersebut azab yang sangat pedih. Itu apa Rasulullah SAW mengatakan apa? Syaikhun zanin, orang yang sudah tua berzina. Itu diantara golongan orang yang pertama. Yang kedua apa? Wa malikul kadzab, yaitu pemimpin, bos atau atasan yang suka berdusta kepada bawahannya. Ya, dan berikutnya apa? Wa ailun mustakbir, yaitu apa? Orang miskin yang sombong. Ya waliyadzubillah. Jadi di sini kita menunjukkan apa? Ancamannya keras sekali. La yukallimuhullahu yaumal qiyamah. Allah enggak mau ngomong sama dia pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah enggak mau bersihin dia nih kalau dia udah masuk di neraka waliyadzubillah. Allah enggak mau bersihin dia untuk dimasukkan ke surga lagi. Wala yanzuru ilaihim, Allah enggak mau ngelihat dia dan baginya azab yang sangat pedih. Itu sangat keras sekali kalau kita tahu ancamannya dari Allah Azza wa Jalla. Apakah itu berlaku hanya untuk yang orang miskin aja, Ustaz? Berarti orang kaya boleh sombong gitu juga? Enggak kayak gitu. Tapi di sini ancamannya lebih keras kalau kita keras, ya. lihat. Maksudnya nih, ya gimana ya? Udah Miskin. sombong lagi. Subhanallah. Gitu kan? Waliyadzubillah. Janganlah kita seperti itu. Kita kalau bisa jadi apa adanya lah. Kita jadi diri kita sendiri. Jangan sampai kita terlalu memaksakan keadaan. Kalau memang kita mampunya sekian, ya udah kita sekian aja. Jadi jangan berlebih-lebihan kita tunjukkan. Ya. Karena apa? Dalam hadis disebutkan la yatamanna ahadukumul al-mauta wa la yad'u bihi min qabl ayyatiyahu innahu idza mata in qata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Jadi janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian. Jadi kita itu enggak boleh minta, ya Allah. Mungkin saking beratnya mungkin dia ngerasain ya. Ngerasain cobaan hidup dan lain sebagainya. Dia minta, ya Allah mudah-mudahan aku cepat mati. Boleh atau enggak? Enggak boleh, Ustaz. Enggak boleh. Emang dia udah persiapan apa meminta mati? Betul. Udah jamin nih masuk surga? Enggak, makanya apa? Rasulullah SAW bilang apa? Enggak boleh. Ya. Dan jangan pula kita berdoa agar segera mendapatkan kematian sebelum kematian itu datang kepada kita. Sungguhnya bila ia mati, maka terputuslah seluruh amal ibadah orang tersebut, dan bahwa tidaklah usia seorang mukmin itu bertambah pada dirinya kecuali akan menambah kebaikan. Jadi di sini kita harus mengetahui bahwasannya apa? Ketika kita disuruh minta itu yang baik-baik, kalau kita minta itu umur yang panjang tapi Dengan amal yang baik juga. dengan Ustaz, ya? amalan yang baik juga. Jadi jangan udah nggak kuat terus kita minta, ya Allah udah deh cabut aja deh aku. Ya, dicabut aja nyawa. Jangan sampai waliyadzubillah. Karena apa? Persiapannya lebih berat. Kalau kita cuma dicabut di dunia ini nyawa kita, habis itu masih ada perjalanan yang begitu panjang untuk menuju akhirat. Khairat. Begitu ya. Jadi
kalau kita mau mengetahui apa sih sebenarnya yang sudah kita persiapkan untuk masuk di masa tua tersebut. Lalu bagaimana dengan ini, Ustaz? Kalau nggak salah Anda pernah dengar juga, Ustaz. Batas mukmin itu di usia 40 tahun. Jadi jika baik dia akan baik, jika buruk dia akan buruk tuh maksudnya gimana? Kalau untuk batas usia 40 tahun jika baik akan baik. Sebenarnya di sini Rasulullah SAW memerintahkan kita ketika kita sudah masuk di usia itu, bukan berarti jika baik dia akan baik, jika buruk dia akan buruk, tidak. Tapi bagaimana kita berusaha untuk menjadi baik di usia tersebut. Jadi jangan sampai kita sudah tahu kita masuk di usia 40 dan itu udah usia tua ya kalau kita lihat, tapi dia tetap waliyadzubillah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Sebisa mungkin lah dia mengurangi hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT atau meninggalkan secara keseluruhan dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena apa? Rasulullah SAW bilang apa? A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umurnya umatku cuma 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melebihi dari itu. Ada juga nih, Anda mau kasih tahu nih antum. Ada doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, ya. Doa ketika kita apa? Masuk di usia 40 tahun. Ya, kita diperintahkan untuk apa? Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani wa attil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Ya. Allahumma akthir mali, ya Allah, perbanyaklah hartaku dan anak-anakku. Kemudian berkahilah atau karuniailah apa yang telah Allah SWT engkau berikan kepada kami. Wa attil hayati, panjangkanlah umurku. Ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Wa ahsin amali waghfirli, dan perbaikilah, baguskanlah amalanku dan ampunilah aku. Itu doa yang sangat bagus ketika kita sudah masuk 40 plus. Itu harus banyak-banyak dibaca. Karena apa? Kalau kita mengetahui sama-sama ya bahwasanya apa? Rasulullah SAW juga mengatakan ightanim khomsan qabla khomsin. Ya, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya, yang pertama itu apa? Syababaka qabla haramik, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian sihhataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kemudian apa? Wa ghinaka qabla fakrik, yaitu masa kayamu sebelum datang masa miskinmu atau fakirmu. Ya, wa faraghaka qabla syughlik, yaitu waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan yang terakhir apa? Wa hayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Karena apa? Ketika Rasulullah SAW bawa kita ya masuk ke dalam umur yang 60 tahun. Kata Rasulullah SAW, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajaluhu hatta balagha sittina sanah. Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima argumen atau nggak akan menerima penjelasan dari seorang hamba yang Allah Azza wa Jalla sudah tunda ajalnya atau umurnya sampai usia 60 tahun. Jadi kalau udah 60 tahun plus terus dia baru mau berargumen begini begitu, dengan usianya semakin tua, semakin nggak bisa mengingat dan lain sebagainya, itu Allah Azza wa Jalla udah nggak mau nerima lagi. Makanya kalau udah masuk usia tua, banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Terkait usia 40 tahun, Ustaz, ada rahasia apa aja sih, Ustaz, di umur 40 tahun ini, Ustaz? Kalau rahasia apa di umur 40 tahun, sebenarnya umur 40 tahun itu Rasulullah SAW sudah masukkan kita ke Allah Azza wa Jalla ya, sudah masukkan kita ke usia matang. Dari segi pemikiran, dari segi apapun yang kita akan kerjakan. Ya, jadi kalau kita sudah masuk ke usia itu, sudah betul-betul matang sebenarnya diri kita. Tapi banyak, Ustaz, orang-orang di usia 40 lebih itu masih terlihat seperti anak kecil atau tidak bijaksana dalam mengambil menyikapi ya, sebuah masalah itu, Ustaz. Itu ada korelasinya dengan ilmu yang dia punya atau bagaimana, Ustaz? Allah alam, kalau untuk masalah itu kita
Sebenarnya kalau kita tahu dari yang Allah Azza wa Jalla sebutkan bahwasanya itu adalah usia matang. Tapi kalau memang mungkin kita lihat sebagian kecil mungkin ya. Jadi makanya kadang kalau kita pengen minta pendapat dan lain sebagainya mungkin kepada orang-orang yang sudah memang masuk di usia tua tersebut. Usia matang. 40 tahun tuh lagi matang-matangnya. Makanya kan Allah Azza wa Jalla mengutus para rasulnya. Itu kayak Rasulullah SAW diutus sama Allah Azza wa Jalla menjadi rasul di usia berapa? 40 tahun. Jadi ketika sudah masuk usia 40 tahun dan Allah Azza wa Jalla mengatakan itu adalah usia yang matang, di situ baru dia Allah Azza wa Jalla bebani. Jadi orang lebih banyak berpikir, banyaklah dimintai pendapat dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka sudah semakin matang dalam berpikir. Otomatis mereka juga akan semakin berhati-hati untuk Insya Allah mereka lebih berhati-hati.